TNI periode 2010-2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, mungkin yang pertama saya akan tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Iskandar nih. Pak Iskandar, sebagai mantan perwira tinggi TNI, sebetulnya kalau kita lihat dari goals Pak Prabowo ini mengajak para menteri Kabinet Merah Putih di lokasi militer, begitu, yang mana Lembah Tidar ini sepertinya banyak sekali sejarah militer. Sebenarnya apa goals dari Pak Prabowo membawa para menteri kabinetnya ke sana? Oke ya, jadi untuk Mbak Anissa dan juga para pemerhati dari Berita Satu. Jadi apa yang ada di benak Presiden kita Pak Prabowo ini sangat baik. Kenapa saya katakan begitu? Tadi kalau kita lihat sejarah, ini dari tahun 45 sudah ada Magelang. Bahkan saya juga diciptakan di sana. Ya. Saya 76 di sana, jadi 48 tahun yang lalu saya ada seperti ini. Apa gunanya yang disampaikan Pak Prabowo pada saat ini atau Presiden kita? Ini ingin membuat satu networking yang bagus. Kenapa? Semua kegiatan, semua hierarki ataupun networking itu dibentuk kita di sini semuanya. Lihat para pemimpin kita semuanya. Pak Prabowo mengharapkan apa yang ada di benak Pak Prabowo ataupun program-program Pak Prabowo itu harus bisa dilaksanakan oleh menteri-menterinya. Tidak ada satupun menteri yang balelo. Seperti sudah diucapkan, bila mana ada menteri balelo nanti 6 bulan kemudian akan dikoreksi. Ini dia. Sehingga kalau di istilah di kita itu ada istilahnya seperti jaring laba-laba. Pada saat goyang di benak presiden kita, menterinya juga ibarat laba-laba, jaring laba-laba itu. Semuanya juga harus bergerak. Semuanya juga harus sama. Tidak boleh ada yang aneh-aneh. Seperti program-program juga itu harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahannya. Kita tekankan di sini, saya lihat ada janjinya. Ini menteri harus tahu semuanya. Pak Presiden, saya sampaikan di sini 5 aja lah ya, salah 5-nya. Bagaimana dengan kita punya tax ratio, bagaimana dengan lapangan kerja, bagaimana dengan gizi, bagaimana dengan lapangan kerja dan ekonomi, berantas korupsi. Ini jangan sekali-sekali ada lagi menterinya yang tidak mendukung Presiden. Bila mana ada yang tidak mendukung, ini sangat-sangat kurang etis. Kenapa? Di sini sudah dibekalin semuanya. Contoh, saya bisa mencontohkan ke diri saya sendiri. Saya walaupun sudah pensiun, ya, saya masih tetap loyal kepada negara ini dan loyal kepada senior, loyal kepada siapapun dan selalu berintegritas. Ini kita harapkan kepada menteri-menteri di sana. Kalau ini benar-benar dijalankan, saya yakin, saya percaya program Presiden kita untuk mengutamakan rakyat sejahtera akan tercipta. Ini sementara dari saya. Oke, sepertinya kalau yang disampaikan Anda ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kemudian cara pandang dari para menteri Kabinet Prabowo, begitu Kabinet Merah Putih ini akan terhadap tugas-tugasnya, terutama dari mentalitasnya. Coba kita menanyakan kepada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, kalau Anda lihat bagaimana ini dari Lembah Tidar, dari lokasi yang tentunya penuh dengan sejarah militer, kemudian juga simbolis, bagaimana tanggapan Anda, Mas Agung? Ya, baju saya ini warna hijau, meniru Pak Iskandar. Ada dimensi militer yang sangat kuat ketika dibawa ke Tidar ya. Sehingga memang frame itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo secara internal ke anggota kabinetnya agar punya etos kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi, sehingga outputnya bisa menghasilkan kualitas kerja yang tinggi pula. Karena ini penting, karena ada kementerian yang dipecah, ada kementerian baru, otomatis butuh ya kekompakan tim, sinergitas yang baik. Ya, apalagi kita tahu ke depan setelah ini ya nggak ada pilihan, para menteri ini harus melakukan koordinasi, kemudian sinkronisasi, ya ujungnya komunikasi ke dalam, keluar ya, supaya apa, program-program kerja mereka bisa terlaksana dan publik memahami itu. Nah, secara eksternal ini memberikan pesan positif kepada publik bahwa kabinet Pak Prabowo ini siap tempur, siap berjuang untuk rakyat ya. Apalagi tadi ada hal-hal yang sifatnya heroisme, patriotisme, nasionalisme yang ingin dibina, sehingga apa? Sehingga bisa membuat para menteri ini punya ownership yang baik terhadap kabinet yang mereka ada di dalamnya gitu. Nah, seringkali kan presiden ini berjuang sendiri, hanya seakan-akan dia yang memiliki kabinet ini. Nah, dengan
leadership camp, bootcamp atau retreat semacam ini, saya kira kepemilikan itu bisa dimaknai secara kolektif oleh oleh menteri maupun wakil menterinya, dan harapannya perjuangan seberat apapun yang menjadi visi besar Pak Prabowo ya untuk memajukan bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045 menjadi lebih mudah, Mbak Anissa. Seperti itu. Jadi saya mengapresiasi hal semacam ini, dan harapannya tidak berhenti hanya di menteri wakil menteri. Setelah selesai menteri dan wakil menteri ini buat retreat untuk para birokrasinya. Ya, kalau bisa di seluruh Indonesia, misalkan Menteri Pan RB bawa ke markas Kodam Iskandar Muda ya, Pak Iskandar, ya, Menteri BUMN ke Kodam Bukit Barisan misalkan. Jadi di seluruh Indonesia ya birokrasinya dibawa di retreat, supaya apa? Supaya menteri dan wakil menteri nggak kesulitan mengorkestrasi birokrasi, karena tantangan paling krusial itu kan di birokrasinya, Mbak Nisa. Ya, itu yang paling sering menjadi hambatan, sering jadi tantangan ketika presiden punya visi, menteri punya misi. Nah, ketika dieksekusi ke program melalui birokrasi ini, mampet. Nah, saya kira di retreat juga birokrasinya, sehingga apa? Bergeraklah seluruh organisasi kementerian itu. Mas Agung, tapi kalau semuanya di retreat, bagaimana dengan budgetnya, Mas Agung? Ya nggak usah lama-lama Mbak, ini aja kayak 2-3 hari, yang penting ada brainwashing ya, mindset yang sama, mental setnya juga, supaya apa? Supaya ada perubahan besar dalam republik ini, mental-mental birokrasinya tadi Mbak, supaya produktif semua gitu, dan ujungnya nanti kalau mereka nggak bisa kerja, ya ada punishment, kalau bagus ya ada rewardnya gitu, jadi sehingga ini bisa menular sampai bawah Mbak Nisa. Kalau nggak hanya sebatas menteri wakil menteri, saya kira nggak cukup gitu, karena selama ini kan sudah maksudnya menteri wakil menteri kan orang-orang yang punya punya kualitas ya. Kalau nggak mungkin dipilih Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo bahkan untuk memastikan itu hadir, dibuat leadership camp, bootcamp semacam itu, bahkan dibawa ke Magelang. Nah, birokrasinya ini kan nggak melalui seleksi merit seperti itu. Nah, saya berharap itu bisa dilanjutkan ke level birokrasi, karena inilah ujung tombak pelayanan publik kita, seperti itu. Oke, disesuaikan saja begitu ya, tidak usah lama-lama. Nah, kita ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, kalau tidak lama-lama, hanya sekitar 1-2 hari, kira-kira apakah bisa melekat begitu nanti penanaman-penanaman yang ada di sana begitu? Bagaimana juga dengan lokasinya sebetulnya? Apa kemudian, mengapa Lembah Tidar ini dipilih? Apakah ada sejarahnya? Mungkin Pak Iskandar juga bisa menjelaskannya seperti apa, Pak Iskandar? Jadi kalau dilihat sejarah, ya tadi Mas Agung sudah bicarakan tadi lengkap ya. Ini kalau bicara sejarah, Lembah Tidar ini yang menciptakan para pemimpin-pemimpin dari TNI ya. Ini saya bicara TNI yang berhasil. Lihat ya, ada Pak SBY di sana, ada Pak LBP di sana, ada Pak Prabowo di sana, dan banyak lagi. Ini yang saya sebutkan. Tentunya Pak Sudirman juga ada hubungan erat dengan Magelang ini. Ini sejarahnya. Kita lihat, ini kan sebagai panutan kita semuanya. Dan dari ini semuanya, Lembah Tidar ini memang tempat yang benar-benar sakral bagi TNI. Di sini saya mau memberikan satu contoh. Tadi ada disinggung Pak Agung agar networking bagus. Satu yang paling sederhana, PBB, baris berbaris. Itu tadi sudah Pak Agung bilang mengorkestra. Di sini pemimpinnya adalah Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Nah, kalau sudah orang ber-PBB, Mbak bisa lihat. Kalau pemimpinnya bilang balik kanan, semuanya harus balik kanan. Kalau semuanya bilang jalan di tempat, nih kita lihat ini, ya, semuanya jalan di tempat. Semua stop. Nah, ini yang diharapkan dari Presiden kita, Pak Prabowo, agar para menteri tadi sudah disampaikan, jangan menterinya saja. Paling tidak di eksekutif ini tidak boleh ada neko-neko lagi, sampai dengan kejajaran, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, sampai bupati, sampai gubernur, itu jangan ada yang aneh-aneh. Itu sampai di tingkat eksekutif. Demikian juga di level lain, di kementerian lain. Jangan nanti menterinya baik, tapi nanti dirjen-dirjennya atau direktur-direkturnya. Ini jangan. Semua itu yang saya bilang tadi laba-laba. Ini saya yakin, saya percaya ini yang mau disampaikan ke Pak Prabowo kepada menteri-menterinya. Bantu saya jadi dirijennya, kalian bermain musik jangan ada yang selip juga, misalnya suara gitarnya false, jangan. Ini harapan dari Pak Prabowo, dan saya yakin dan saya percaya. Bila mana ini bisa berhasil, menterinya bisa menyerap, semuanya, saya yakin negara kita ini akan jadi sejahtera, Mbak. Saya yakin, saya percaya itu.
Oke, baik, nantinya akan satu suara begitu kalau kita lihat juga Mas Agung, ini kan Pak Prabowo juga cuman bukan latar belakang politisi begitu ya, namun juga latar belakang militer begitu. Tapi kalau kita bagaimana untuk tidak memandang bahwa pendekatan yang diberikan begitu oleh Pak Prabowo ini bukan pendekatan militeristik begitu seperti yang disampaikan. Bagaimana ini untuk menyampaikan kepada publik, Mas Agung? Iya, saya kira kita perlu pendekatan militer ya Mbak ya, karena kita orang sipil ini kan dalam tanda petik ya kadang agak santai menjalankan tugas dan amanah ya yang sudah diberi tanggung jawab gitu ya. Jadi dengan pendekatan militer ini ada cara pandang lain yang bisa dikombinasikan agar kerja-kerja yang kita lakukan itu punya disiplin, punya punya kualitas. Nah, saya kira itu yang kurang selama ini dari banyak pemerintahan, soal kedisiplinan, soal etos kerja, kualitas itu yang pengen dijaga. Sehingga saya senang ketika kemarin ada salah satu menteri yang dalam tanda petik yang menggunakan kop surat kementerian untuk kegiatan-kegiatan yang beraroma pribadi misalkan. Nah, itu langsung ditegur dan saya kira itu contoh yang konkret bahwa lo jangan main-main bos, ini kita udah bagus-bagus begini lo malah ke sana kemari gitu. Nah, saya kira kalau sekali lagi begitu ya ganti, reshuffle gitu, karena ya Pak Prabowo kan nggak mau ada beban dalam pemerintahannya gitu. Jadi itu terdelivery dengan baik sehingga ketika sampai pada satu titik semuanya ke Magelang, wah saya happy banget gitu. Kenapa? Ini mau menjadi bukti bahwa Pak Prabowo udah punya visi bukan hanya untuk negeri ini tapi untuk tim yang akan mewujudkan itu. Karena jangan sampai Pak Prabowo visinya bagus, programnya oke, tapi nggak didukung dengan tim yang solid kan. Karena Pak Prabowo ini kan makro manajemen Mbak Nisa. Dia butuh orang mikro manajemen ya. Ibarat kata seringkali saya menyampaikan ini Pak Prabowo tipe solidarity makers ya. Orang yang tipe solidarity makersnya harus didukung administratur yang handal, yang oke, yang berkualitas. Kalau administraturnya nggak handal, kasihan nih pemimpinnya, presidennya gitu. Nah, otomatis ini harus dievaluasi betul, dimonitoring terus supaya kerjanya benar. Kalau nggak benar ganti. Karena kalau nggak diganti, efeknya ke pemimpinnya seperti itu. Ya, nampaknya ketegasan dari Pak Prabowo ini tidak main-main begitu ya Mas Agung. Dan kita kalau melihat begitu informasi yang disampaikan bahwa selama 6 bulan nantinya ini Pak Prabowo juga akan mengevaluasi dari kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Betulkah komitmen itu akan dijalankan nanti Mas Agung kalau melihat dari yang saat ini sudah ada? Bagaimana menurut Anda? Setuju Mbak, saya setuju banget. Saya ngingetin nanti, saya akan ngomong kemana-mana Pak. Kalau nggak benar ganti Pak, Bapak nanti terbebani gitu, wajib Mbak. Jadi reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Nah, tidak ada yang bisa mengintervensi, walaupun dia ketua umum partai gitu. Dalam konteks presidensial seperti ini ya, posisi presiden sangat kuat. Apalagi kalau misalkan sekelas ketum, sekelas wakil ketum, sekjen, bendum ya. Kalau emang nggak bisa ya jangan di sini. Ya mending fokus ngurus partai aja. Kalau sama saya standarnya begitu bos. Lalu coba dulu deh 6 bulan, cocok, ayo, nggak cocok, out. Saya senang begitu Mbak, harus begitu memang. Kalau nggak beres negeri ini Mbak. Oke, coba kita tanyakan kepada Pak Iskandar kalau dari sisi militer seperti apa? Apakah juga selalu diterapkan begitu jika ada evaluasi selama 6 bulan, penerapannya seperti apa sih Pak Iskandar? Jadi Mbak Anissa dengan Mas Agung ya, dan juga seluruh pemerhati dari Berita Satu ya, saya yakin, saya percaya, dan saya tidak kenal banget dengan Pak Prabowo, tapi saya tahu beliau ini ya, apalagi liting saya itu banyak yang Kopassus juga, tahu semua berita-berita itu. Beliau ini adalah tipikal orang, kalau dia sudah senang, dia akan senang banget, apalagi dia berhasil ya. Tapi kalau dia orang itu mencela-mencela, selesai sudah. Nah, ini tipikal orang presiden kita sekarang. Jadi menurut saya apa yang dikerjakan ini adalah warning. Apa yang dibilang Mas Agung tadi, ini loh aku udah kasih kalian pembekalan. Tapi kalau kalian mencela-mencela ya selesai. Saya yakin percaya. Mari kita taruhan Mas Agung sama Mbak Nisa. Apakah pasti ada kejadian 6 bulan kemudian siapa yang akan diganti atau direshuffle? Saya percaya. Dan mudah-mudahan di sini saudara-saudara dari menteri-menteri ini yang lagi lihat TV, tolong sampaikan pesan kita ini. Baik. Percayalah, saya mantan Kapus Penta ini familiar banget dengan Bapak Presiden kita. Terima kasih. Baik, Mas Agung, terakhir singkat saja harapannya dari pembekalan kali ini apa Mas Agung? Ya, harapannya para menteri, wakil menteri kerjanya semakin lebih baik, profesional ya, karena ditunggu dinanti oleh semua pihak.
karena mereka ingin program-program konkret Pak Prabowo langsung dirasakan. Misalkan makan yang bergizi gratis setiap hari, itu mereka pengen menikmati itu. Secara ekonomi mereka bebannya berkurang, seperti itu. Oke, baik, kita nantikan ya. Harapan saya satu, Mbak, 1 detik, Mbak. Silakan, Pak 1 Iskandar. detik, tolong jangan buang jauh-jauh yang korupsi di negara ini. Bahaya. Dan juga tolong didukung tadi yang gizi itu diimplementasikan benar supaya rakyat kita sejahtera. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak, setuju kita highlight dari soal korupsi dan juga makan gizi bergratis begitu ya. Nanti kita nantikan seperti apa hasilnya dari para menteri yang sudah mengikuti pembekalan selama 3 hari di sana. Terima kasih kalau begitu kepada Kapuspen TNI periode 2010-2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat, mari semua, sore.